Menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus nih teman-teman, khususnya untuk autisme ya. Jadi kalian tahu nggak sih apa itu autisme teman-teman? Jadi autisme itu adalah kelainan perkembangan pada sistem saraf seseorang yang kebanyakan itu diakibatkan oleh faktor hereditas dan kadang-kadang telah dapat dideteksi sejak bayi berumur 6 bulan nih. Jadi, anak yang penyandang autisme ini memiliki perilaku yang dominan, menyukai aktivitas mentalnya sendiri dan lebih suka melamun dan berkhayal ya teman-teman. Autisme ini merupakan gangguan perkembangan anak yang sangat berat karena dapat mempengaruhi cara interaksi sosialnya, cara berbahasanya, cara komunikasinya, dan pengulangan tingkah lakunya nih teman-teman. Jadi autisme ini merupakan gangguan yang berdampak pada penurunan kualitas bahasa anak atau bahasa verbal ataupun nonverbal, sehingga anak penyandang autisme ini akan mengalami kesusahan dalam mengutarakan kalimat secara jelas dan juga kalimat yang bersifat komprehensif. Anak yang menyandang autisme ini memiliki gangguan yang terdapat pada susunan saraf pusat, sehingga berdampak pada tingkah laku, sikap, dan juga pola komunikasi pada orang lain. Gangguan ini bisa terjadi pada saat umur kehamilan pada usia muda dan pada saat sel-sel otak dalam proses pembentukan. Menurut pendapat saya, penyebab dari autisme ini dapat disebabkan dari keturunan ya teman-teman. Selain itu, dapat juga disebabkan oleh saat kehamilan, ibu yang mengandung ini bisa kekurangan gizi ataupun bisa salah gizi nih, karena makanan yang dimakan saat hamil itu sangat rentan ya teman-teman, harus benar-benar dijaga nih. Jadi kalau kita hamil atau ada saudara kita hamil, kita harus memberitahu agar dia mengkonsumsi makanan yang bergizi, khususnya untuk usia kehamilan yang muda nih, dimana disitu otak mulai dibentuk ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya mempunyai video nih teman-teman. Video ini akan saya putar ya, dan saya akan berbicara kondisi yang terjadi pada anak autis yang ada di dalam video itu. Jadi dalam video ini anak ini sangat sensitif ya teman-teman. Kenapa sensitif? Karena anak yang berkebutuhan khusus ini hatinya sangat gampang terharu. Mereka tidak bisa kita sakiti. Mereka tuh justru kita sayangin ya teman-teman. Jadi anak ini sangat emosinya tidak terkontrol. Padahal teman-temannya hanya mengingatkan, namun dia merasa teman-temannya ini seperti memarahin dia, padahal temannya itu kan mengingatkan yang baik, tidak membuli. Namun untuk anak berkebutuhan khusus itu cara berpikirnya sangat berbeda ya teman-teman. Jadi khususnya kita yang normal tidak boleh membuli, mengejek anak-anak yang autisme. Namun kita harus memberi support sistem maupun semangat bagi mereka agar mereka lebih semangat dalam menjalani hidup ya. Nah teman-teman, kalian juga pasti belum mengetahui kan pendidikan untuk anak penyandang autisme ini. Jadi kalian jangan pernah berpikir bahwa anak yang berkebutuhan khusus itu tidak dapat pendidikan ya. Bukan hanya anak normal saja, namun anak berkebutuhan khusus, khususnya autisme, mereka dapat pendidikan nih. Contohnya mereka dapat bersekolah di kelas atau sekolah inklusi, sekolah khusus, sekolah transisi, atau sekolah lanjutan ya teman-teman. Kenapa begitu? Karena mereka ini pendidikannya berbeda nih dengan kita. Jika kita berpendidikan atau jika kita bersekolah dengan teman-teman, dengan yang normal, namun beda untuk anak yang berkebutuhan khusus nih teman-teman.
harus dapat pendidikan khusus. Kenapa? Karena mereka sangat berbeda dari kita. Jadi mereka harus mendapat pengawasan khusus, kasih sayang yang lebih. Jadi kita berbicara tentang penyakit autisme ini, penyakit ini tidak bisa disembuhkan ya teman-teman. Di seluruh dunia pun tidak ada obatnya. Dan penyakit ini itu udah bawaan dari lahir dan kita memang tidak bisa menyembuhkannya, apalagi dokter. Nah, bagaimana cara kita atau orang tua untuk menyembuhkan penyakit ini? Mungkin tidak bisa disembuhkan, namun bisa dilatih agar anak ini lebih mengetahui, lebih memahami. Dan caranya itu dengan diterapi. Ada terapi bicara. Terapi bicara ini kita melatih anak yang autis agar dapat berbicara perlahan-lahan walaupun tidak jelas, namun dia dapat mengerti sedikit demi sedikit ya teman-teman. Yang kedua ada terapi okupasi atau motorik nih. Dan yang ketiga ada terapi edukatif atau akademik. Jadi anak berkebutuhan khusus pun harus dilatih akademiknya nih. Dia harus punya pengetahuan walaupun tidak lebih dari pengetahuan anak normal. Oke, yang terakhir ada medikamentosa atau obat-obatan nih teman-teman. Jadi anak yang berkebutuhan khusus ini juga sangat membutuhkan medis ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu nih kedepannya anak ini akan bagaimana. Jadi anak penyandang autisme ini levelnya berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang benar-benar parah, ada yang sedang aja. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang autisme atau anak berkebutuhan khusus. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.